efisien. Angka kemiskinan. Ya. Angka kemiskinan kita berkisar antara 9-10% Betul. hari ini. Dan kita ingin targetkan di 2029 itu antara 4-5%. Betul. Harapannya kemiskinan ekstrimnya bisa 0%. Harapannya kemiskinan ekstrim. Ada beberapa hal. Satu, memastikan biaya hidup yang terjangkau. Dan itu artinya kepastian suplai pangan dengan harga yang murah. Ini kami melihat efisiensi operasi kegiatan pasar ini harus dilakukan. Transparansi menjadi penting. Bapak Ibu sekalian yang punya HP boleh download sebuah aplikasi namanya IPJ, Info Pangan Jakarta. Apa yang dilakukan? Keramat Jati ada harganya, tidak diketahui oleh rakyat Jakarta. Kita kalau mau belanja ke pasar-pasar, ke warung belanja di mana di pasar. Yang kami lakukan adalah mengefisienkan pasar pangan ini. Kami tidak melakukan intervensi harga, tapi kami buat transparansi atas pasar. Begitu transparansi pasar, maka terjadi symmetric information. Dan kita tahu sebuah pasar itu kalau asimetrik dia menjadi tidak efisien. Begitu simetrik dia menjadi efisien. Nah, dibuka infonya, apa yang terjadi? Warung-warung kalau mau belanja kulaan, mereka ke pasar misalnya nih, pasar saya tinggal Lebak Bulus, dia akan ke pasar Pondok Labu. Sampai di pasar Pondok Labu, dia mau belanja, dia akan lihat cabai merah berapa, beras berapa. Kalau selisihnya dengan Keramat Jati itu jauh, info Keramat Jati ada di sini nih. Dia nggak akan belanja di situ, dia akan naik kemudian pindah ke Keramat Jati. Apa yang terjadi? Selisih harga Keramat Jati dengan semua pasar di Jakarta terkendali. Kenapa? Transparansi informasi. Nah, yang kita belum bisa lakukan sekarang adalah dari Keramat Jati ke produsen. Karena itu di luar jurisdiksi gubernur. Tapi kami merasa ke depan kita akan lakukan transparansi itu sehingga komoditas itu semua kita memiliki informasinya dari lokasi produksi sampai dengan distribusi dengan transparansi yang serius. Itu yang kita ingin perbaiki sama-sama. Untuk yang pengusaha tadi Pak itu menarik karena Bapak ingin meningkatkan usaha dalam negeri gitu, enggak selalu investor asing, itu menarik. Betul, Mbak Filiani gini, kami memandang pengusaha Indonesia itu harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga harus bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Jadi bukan jago kandang, tapi juga jago tandang gitu. Jadi visinya dua. Kalau cuma tuan rumah di negeri sendiri gampang bikin segala macam proteksi, jadilah kita tuan rumah di negeri sendiri. Tapi kalau menjadi jago tandang, nah itu baru hebat gitu. Nah di situ menurut saya harus ada keseriusan dari pemerintah untuk menentukan sektor-sektor mana yang kemudian kita memberikan ruang yang lebih kepada pengusaha Indonesia. Dan ketika sampai kepada investasi harus ada keseriusan memaksakan mitra lokal untuk menjadi bagian dari aktivitas investasi di Indonesia. Dan ketika itu dikerjakan, jangan kita melakukan kebijakan tanpa melakukan studi komparasi. Kenapa? Karena kita punya potensi kompetisi yang tinggi dengan tetangga-tetangga kita. Jadi semua kebijakan yang terkait dengan ini harus kita lakukan komparasi dengan wilayah lain, harus komparasi dengan negara-negara lain supaya polisi kita itu juga tidak menjadi terkesan proteksionistik atau kemudian menjadi tidak menarik bagi dunia global. Jadi tapi kita harus competitiveness-nya ya tentu harus dijaga. Kompetitifnya dijaga satu sisi, di sisi lain jangan sampai kalah, dan ini sesuatu yang sangat bisa dipahami oleh international community. Kalau ini Bapak sekalian dari pengalaman apa yang pernah kami lakukan ketika di Jakarta dengan international community, yang mereka butuhkan itu adalah no surprises. Tapi if you put your agenda on the table from the beginning, we can negotiate. Yang mereka tidak mau tuh yes di ujung kami mau tambahan ya Pak ya. Kami mau syarat ini ya. That's no. Tapi kalau dari awal kita bilang kami ingin domestic player, after 2 decades, 3 decades will be at par with you. Nah kalau itu dikatakan dan we need your help. We need your help untuk bisa melakukan itu. Kalau itu bisa terjadi, your present will be sustainable. Tapi kalau Anda di sini dan menimbulkan disparitas dan menimbulkan ketimpangan, I guarantee you're not going to be here long term. Jadi karena nggak ada stability. Nah itu menurut saya yang harus Jadi ini akan meningkatkan juga kenaikan kelas daripada usaha kita ya. Selama ini kan bentuknya piramid gitu Pak, tidak naik-naik kelas gitu. Jadi dengan sama gini, ketika ada opportunity, yang diundang adalah yang dalam klub yang sama itu terus. If you're not in the club, you're not invited.